Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal homili ini saya mau absen dari antara frater-frater dulu aja, lalu yang di rumah juga. Siapa yang kemarin video call sama keluarganya di rumah, ucapin selamat Natal, tunjuk tangan. Video call, video call, video call. Siapa yang sempat pulang ke rumah? Berarti ada 2, video call enggak, pulang ke rumah juga enggak. Tapi WhatsApp iya dong, telepon atau WhatsApp, oke. Lalu juga ibu bapak yang di rumah, siapa yang berkumpul di tengah-tengah keluarga, bersama keluarga, ada anak, cucu, mantu, papa, mama, dan semuanya. Meskipun kita harus merayakannya dalam segala keterbatasan kita. Natal adalah sukacita, Natal adalah kasih yang tampak nyata, kasih Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi rasanya oleh liturgi gereja baru seneng-seneng, baru ngucapin selamat Natal, baru sukacita bayi yang lahir ke dunia, Allah jadi manusia, Immanuel. Kok kenapa tanggal 26 langsung bacaannya kok ya serem amat. Tadi bunuh-bunuhan, orang tua bunuh anak bunuh orang tua. Kamu akan diadili, dibawa ke mahkamah agama dan lain sebagainya. Seperti tadi saya katakan di awal, liturgi gereja tidak mau kehilangan waktu sedikit pun tentang konsep Immanuel. Natal tidak pernah boleh dilepaskan dari Paskah. Paskah juga tidak pernah boleh dilepaskan dari Natal. 2 hari raya ini harus selalu bergandengan, meskipun terpisah waktu sekitar 3 bulan 4 bulan merayakannya, tapi harus dilihat dalam satu frame, satu kesatuan. Natal, Allah yang hadir ke dunia, tinggal di tengah-tengah manusia, hanya akan menjadi perayaan belaka kalau kita tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah demi mau hadir di tengah-tengah manusia. Demikian juga dengan Paskah. Kalau kita merayakan wafat kebangkitan sengsara Yesus Kristus, akan menjadi kurang jiwanya kalau tidak pernah memahami apa yang dirayakan saat Natal. Nah, dalam permenungan saya, dalam bacaan-bacaan dalam kitab suci, justru bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6, bab 7 dan 8 tentang Stefanus adalah sebuah bacaan paling nyata tentang bagaimana Natal dan Paskah bisa dipahami harus bersama-sama, yaitu konsep Immanuel. Bayi yang lahir, Allah yang hadir ke tengah-tengah dunia, ternyata memberikan kekuatan kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang mau ikut dalam arus gelombang rahmat, di mana Allah bukan cuma hadir tapi juga menyelamatkan. Bukan cuma hadir terus happy, tetapi tidak melakukan sesuatu. Justru bayi Yesus yang lahir inilah memberikan kepada kita sebuah jalan. Bukan cuma nunjukin jalan, tetapi bagaimana berjalan di jalan itu. Itu Immanuel. Sekali lagi, bukan cuma petunjuk jalan, tapi Allah yang hadir dalam diri Yesus ini menunjukkan bagaimana kita harus berjalan dalam jalan itu. Ya pasti ada tawa, canda, ada kebahagiaan, ada kemeriahan. Tapi yang namanya hidup kan juga tidak lepas dari yang namanya air mata, penderitaan, sakit penyakit, sampai yang paling ekstrim karena beriman kita dibenci, kita dimusuhi, bahkan kita dibunuh. Itu yang paling ekstrim. Nah, disinilah baru kita bisa pahami konsep Immanuel. Stefanus, buah pertama dari gereja, yaitu kemartirannya, darah yang tercurah karena dia membela iman. Dari pengalaman Santo Stefanus kita bisa melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi betul-betul terlaksana dalam diri Stefanus. Kamu jangan takut dengan apa yang kamu akan katakan nanti ketika kamu ditangkap dan disesah. Allah yang akan berbicara dalam dirimu. Roh Allah yang akan menguatkan kamu. Dan betul itu semua kita bisa lihat dalam pengalaman Santo Stefanus. Lalu yang kedua adalah tentang Immanuel. Kita bisa melihat
Stefanus betul-betul mengalami, merasakan, menghayati apa itu Immanuel. Mungkin dari dia mengenal iman Kristiani sampai dia harus diadili dan dibunuh, kita bisa melihat dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi. Dia melihat langit terbuka. Di situ ternyata ini konsepnya. Sampai titik ekstrim sekalipun Allah akan selalu menyertai orang beriman, orang-orang yang percaya akan Dia. Lalu bagaimana dengan pengalaman Romo Yosef sendiri? Memang sampai detik ini saya belum mengalami titik seperti yang dialami oleh Stefanus, titik ekstrim yang seperti itu. Belum. Tetapi saya mengalami dalam perjalanan panggilan saya dengan segala lika-likunya, yang saya tidak mengatakan itu ringan. Justru paham Immanuel atau devosi Immanuel dalam pikiran dan hati dan doa-doa saya justru banyak banget menyelamatkan saya. Mungkin banyak yang gak tahu, taunya kan saya lulus cepat waktu di Roma maupun di Manila. Tapi gak ada yang tahu kan, saya udah 2 kali hampir DO di Roma dan juga di Manila. Hampir DO. Ceritanya panjang, gak usah saya ceritain di sini. Di mana hidup saya udah betul-betul udah hampir 1 langkah tuh DO karena kesalahan saya. Karena kelalaian saya, karena entah keterlambatan, entah apapun atau keteledoran saya hampir DO jujur. Dan itu di awal-awal kuliah-kuliah saya. Dan saya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, ternyata saya hampir di DO bukan oleh pelajaran-pelajaran berat, tetapi oleh pelajaran yang saya anggap dulu remeh-temeh. Hampir DO. Lalu saya harus menghadap dosen-dosen itu. Jadi 2 peristiwa yang saya alami dalam rangka belajar, itu menurut saya waktu itu udah hampir akhir hidup saya pokoknya. Akhir perjalanan studi saya. Tapi justru ketika saya kalau udah nervous itu saya kesemutan, gak tahu mau ngomong apa, kaki udah kesemutan juga, pikiran juga udah buntu, saya harus ngadep. Nah itu di kata-kata Stefanus ini betul-betul yang saya lakukan, yang saya amini, yang saya katakan, Tuhan berilah aku kata-kata yang tepat untuk bisa mengatakan tanpa harus berbohong, tanpa harus membela diri, tanpa harus ya segala macamnya, tapi saya mengalami sendiri betul-betul keajaiban demi keajaiban, karena saya mau memahami Immanuel bukan sekedar Natal Allah lahir ke dunia, tapi dalam seluruh lika-liku kehidupan kita. Para frater juga catat ya, ibu bapak yang di rumah juga catat betul-betul. Setiap hari, setiap saat, suka maupun duka, penderitaan, air mata, sakit, penyakit, percayalah Tuhan berjalanlah bersamaku. Pasti saya yakin lolos. Pasti saya yakin lewat semua. Saya mengharapkan karena ini mungkin hari terakhir kita ketemu misa dengan frater-frater di Cempaka. Segalak-galaknya Romo Yosef, sekaku-kakunya Romo Yosef. Tapi saya tuh selalu mendoakan kalian dalam doa-doa saya. Saya mau kalian ini dari ujung ke ujung nih semuanya jadi pastor. Semoga itu jadi kekuatan kalian ketika kalian mau putus asa, ketika kalian mau nyerah. Ada seorang pastor di Samadhi sini yang berdoa buat kelangsungan hidup kalian. Demikian juga dengan ibu bapak di rumah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya.
anak dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.